Buat kalian yang sedang mencari aplikasi pinjaman online, harap berhati-hati karena aplikasi pinjaman online memberikan kalian pinjaman online itu bukan untuk membantu kalian ataupun meringankan beban kalian, tapi mereka semua pada mencari keuntungan melalui bunganya. Jadi gue sarankan kalian mencari aplikasi pinjol yang memberikan bunga paling rendah seperti yang gue rekomendasikan dalam video ini. Selain gue memberikan daftar aplikasinya, gue akan memberikan sedikit tips juga supaya kalian mendapatkan bunga paling rendah untuk aplikasi pinjol di tahun 2026 bulan Maret ini. Jadi gue harap setelah kalian menonton video ini, kalian tidak terbebani lagi ya oleh aplikasi yang memberikan bunga sangat tinggi. Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi ataupun di opening tadi, bahwa aplikasi pinjol memberikan kalian pinjaman bukan untuk meringankan beban kalian ataupun membantu kalian, tapi mereka semua ini pada mencari keuntungan melalui bunganya. Jadi di sini gue akan memberikan sedikit tipsnya terlebih dahulu supaya kalian mendapatkan bunga paling rendah dalam aplikasi pinjaman online di tahun 2026 ini. Nah, untuk caranya sebenarnya gampang banget ya, karena perlu kalian tahu bahwa aplikasi pinjol memberikan bunga itu ada dua tipe. Yang pertama bunga harian dan juga ada yang memberikan bunga bulanan. Masing-masing di setiap aplikasi memberikan bunga berbeda-beda. Kalau kalian ingin mendapatkan bunga paling rendah, kuncinya itu kalian ambil jangka waktu pinjaman yang paling singkat aja. Karena seperti yang gue bilang bahwa aplikasi pinjol memberikan bunga ada bunga harian dan juga bunga bulanan. Otomatis jika kalian mengambil jangka waktu pinjaman yang lama, maka bunganya ini akan semakin tinggi karena dihitung harian ataupun bulanan. Gue contohin, jika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol yang memberikan bunga 3% per bulan, dan kalian mengambil jangka waktu pinjaman selama 12 bulan, maka 3% dari bunganya ini dikali 12, yang dimana hasilnya jadi 36% untuk bunganya. Meminjam senilai 1 juta rupiah, bunganya sendiri senilai 360 ribu rupiah. Dan total pinjaman yang harus kalian kembalikan senilai 1.360.000 rupiah. Nah, itu kan besar banget bunganya ya, hampir setengah sendiri dari total pinjaman. Coba kalian bandingkan dengan mengambil jangka waktu pinjaman selama 3 bulan aja. 3% dari bunganya dikali 3 bulan, maka hasilnya cuma 9%. Meminjam 1 juta rupiah, bunganya cuma 90 ribu rupiah saja. Nah, itu sebuah perbandingan yang sangat drastis untuk bunganya. Ya memang sih, jika kalian mengambil jangka waktu pinjaman yang lama, otomatis angsurannya akan semakin ringan. Tapi tanpa kalian sadari, buat kalian yang tidak teliti, justru itu bunganya malah semakin tinggi. Kebalikan dengan jangka waktu pendek, angsurannya semakin tinggi, justru bunganya akan semakin rendah. Nah, sampai sini kalian harusnya lebih paham ya. Untuk bunga harian juga sama. Biasanya bunga harian itu dari aplikasi pinjol memberikan bunga maksimal ya, karena dari pihak OJK-nya sendiri ada ketentuan kalau bunga harian itu mentok 0,3% aja per harinya. Dan contoh, jika kalian mengambil jangka waktu pinjaman ataupun tenor selama 12 bulan, 0,3% ini dikali 12 bulan, yang dimana 12 bulan ini ada 360 hari. Jadi 0,3% dikali 360 hari untuk bunganya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bunga harian. Jadi dihitungnya per hari sampai angsuran kalian ini lunas ataupun sampai pinjaman kalian lunas. Nah, tapi balik lagi, semua keputusan ada di tangan kalian. Di sini gua hanya mengingatkan bahwa jika kalian mengambil jangka waktu pinjaman yang lama, maka bunganya ini akan semakin tinggi. Kalau kalian sanggupnya dengan angsuran yang ringan ataupun tenor yang lama, itu hak kalian, karena semua ini keputusan ada di tangan kalian. Jadi lebih baiknya kalian ikuti aja saran dari gua, ambil tenor yang paling pendek, mentok-mentok itu 6 bulan. Kalau kalian tidak sanggup, ya kalian bisa meminjam di orang tua kalian, teman kalian, ataupun saudara kalian saja. Karena dampak dari aplikasi pinjol ini sebenarnya sangat berbahaya. Belum lagi jika limitnya makin bertambah, maka itu resikonya akan semakin besar lagi. Bunganya sudah pasti akan semakin tinggi karena dihitung dari total pinjaman. Dan juga ada denda keterlambatan ya, yang perlu kalian perhatikan. Karena kita nggak tahu ke depannya, angsuran pertama, kedua, ketiga biasanya mulus-mulus saja. Yang keempat, yang kelima biasanya agak mulai susah nih, karena kebutuhan kita juga ada ya. Jadi kita nggak tahu, yang namanya manusia pasti ada aja musibah. Jadi di sini gue saranin, kalau kalian bisa meminjam di orang terdekat kalian, lebih baik kalian meminjam di orang terdekat kalian aja. Jangan coba-coba di aplikasi pinjol, dampaknya sangat berbahaya. Belum lagi jika kalian telat bayar nih, dan kalian masuk daftar hitam Slik OJK. Kedepannya jika kalian ingin mengambil motor ataupun mengkredit rumah dan juga mengambil kur ya, pinjaman kur, itu akan sulit banget untuk di ACC karena kalian masuk
masuk daftar hitam Slik OJK yang dimana kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran. Jadi perlu kalian ingat, dampak dari pinjol ini bisa masuk juga ke bank sentral. Nah, sekarang kita langsung aja ya masuk ke daftar aplikasinya. Yang pertama di sini gue rekomendasikan aplikasi EasyCash. Aplikasi ini masih menjadi top 1 ya untuk aplikasi pinjol yang paling gampang banget nyarinya, dan juga top 1 pinjol yang paling banyak unduhannya. Kalian bisa lihat di sini sudah terunduh sebanyak 50 juta unduhan, memiliki rating 4,6 dari 2 juta ulasan. Nah, untuk bunganya sendiri kalian bisa lihat mulai dari 0,01% per harinya. Jadi jika kalian meminjam senilai 8 juta rupiah, bunga hariannya ini senilai 800 perak saja jika kalian mendapatkan bunga 0,01%. Tapi perlu kalian ingat juga, bunga rendah tergantung dari kredit skor kalian. Kalau kalian kredit skornya jelek ataupun mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjol, maka bunganya ini akan semakin tinggi. Ya walaupun tidak tinggi-tinggi banget dibandingkan dengan aplikasi pinjol ilegal. Sedangkan untuk limitnya, aplikasi ini bisa memberikan limit maksimal hingga 100 juta rupiah hanya bermodalkan KTP saja. Jadi tanpa NPWP, tanpa slip gaji, dan juga tanpa dokumen fisik, kalian bisa mendapatkan limit hingga 100 juta rupiah dengan catatan kalian merawat pinjamannya dengan baik, yaitu dengan cara bayar tepat waktu sampai melunasi pinjamannya. Jika pinjamannya sudah lunas, maka limitnya ini akan terus bertambah. Pencairan cepat untuk aplikasi ini dalam kurun waktu 1 menit aja. Nikmati kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan. Jadi aplikasi ini selain memberikan bunga yang sangat rendah, bisa memberikan juga kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan. Nah, kalau bebas bunga ini bisa dibilang tanpa riba juga ya. Jadi 0% untuk bunganya. Yang kedua di sini gue rekomendasikan aplikasi SeaBank Pinjam. Aplikasi ini yang paling worth it banget untuk kalian gunakan ya. Memberikan bunga 1,6% saja per bulannya. Biasanya 2% per bulan, sekarang turun menjadi 1,6% per bulan. Keuntungan yang bisa kamu nikmati dalam aplikasi SeaBank ini, aktivasi mudah secara online tanpa dokumen fisik, semua dilakukan secara online. Yang kedua, bebas biaya administrasi, yang dimana jika kalian mencairkan limit pinjaman berapapun nominal ya, yang diterima di rekening kalian itu tidak ada potongan sama sekali. Dan ada fitur juga fleksibel, pinjamannya bisa dicairkan berkali-kali. Jadi jika kalian masih mempunyai limit, kalian itu masih bisa mencairkan pinjaman di dalam aplikasi SeaBank ini. Tapi setahu gua, untuk fitur pinjaman fleksibel, mentok pencairannya itu hanya 2 kali saja di dalam satu aplikasi. Dan untuk pinjaman yang ketiga, kalian harus melunasi 2 pinjaman yang di awal tersebut. Sedangkan untuk limitnya, memberikan limit tertinggi sampai dengan 30 juta rupiah. Di bawah juga ada simulasi cicilan ya. Jika kita meminjam senilai 10 juta rupiah di sini dan mengambil jangka waktu pinjaman selama 3 bulan, jumlah yang harus dibayar per bulannya senilai 3.493.000 rupiah. Untuk tenor 12 bulan, di sini kita harus membayar 993.000 rupiah per bulannya. Nah, untuk aplikasi ini mudah banget juga ya nyairinya, karena menurut pengalaman pribadi gua juga sudah berhasil mencairkan pinjaman senilai 7 juta rupiah. Padahal gua baru pertama kali melakukan pinjaman di aplikasi SeaBank ini. Kalau kalian ingin menonton video gua cara mencairkan pinjaman di aplikasi SeaBank, kalian bisa menonton video gua di sebelumnya, ataupun kalian bisa klik aja nanti di atas ya ada logonya jika kalian ingin menonton cara mencairkan uang pinjaman di aplikasi SeaBank. Yang ketiga di sini gua rekomendasikan aplikasi Adapundi dari PT Info Tekno Siaga. Aplikasi ini memberikan bunganya 0,03% per harinya, sedikit lebih tinggi walaupun tidak tinggi-tinggi banget, dan ini termasuk hitungannya rendah. Jadi jika kalian meminjam senilai 1 juta rupiah, bunga hariannya ini senilai 300 perak per harinya. Untuk limitnya memberikan limit hingga 100 juta rupiah juga, sedangkan untuk tenornya memberikan tenor mulai dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Ada 4 pilihan ya, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan juga 12 bulan. Tapi balik lagi di sini sesuai saran gua, kalian ambil aja mentok-mentok itu 6 bulan untuk tenornya supaya bunganya ini tidak terlalu tinggi. Pencairan super cepat untuk aplikasi ini dalam kurun waktu 15 detik aja. Nah, buat kalian yang pengguna baru ataupun baru pertama kali menggunakan aplikasi Adapundi, kalian bisa nikmati kesempatan bebas bunga 0% untuk maksimal bebas bunga selama 30 hari. Yang keempat, di sini gua rekomendasikan aplikasi Krediwan ya. Aplikasi ini sama memberikan bunga 0,03% per harinya. Untuk tenornya sampai dengan 12 bulan juga, dan untuk proses pinjaman cukup 3 langkah aja. Yang pertama unduh aplikasi, yang kedua registrasi cukup dengan KTP dan juga selfie. Tapi perlu kalian perhatikan di saat memfoto KTP bagian depan ya, karena perlu kalian tahu aplikasi pinjol ini hanya membutuhkan KTP kalian saja, dan itu pun tanpa dokumen fisik.
fisik ataupun hanya di foto. Jadi di sini gue saranin di saat kalian memfoto KTP bagian depan itu hasilnya harus benar-benar jelas, tidak boleh blur sama sekali. Dan untuk limitnya, aplikasi ini memberikan limit tertinggi hingga 80 juta rupiah. Yang terakhir di sini gue rekomendasikan aplikasi Cairin dari PT Idana Solusi Sejahtera. Memberikan bunga mulai dari 0,03% per harinya, pinjaman daring fleksibel, tenor 360 hari, proses pinjaman cukup 3 menit aja. Limit pinjaman hingga 80 juta rupiah, ini sangat besar juga ya, hanya bermodalkan KTP saja. Nah, walaupun aplikasi yang gue rekomendasikan ini menurut pengalaman pribadi gue gampang banget nyairinya, di saat pengisian data perlu kalian perhatikan lagi, jangan asal-asalan, kalian gunakan data valid sesuai dengan data diri kalian. Dan tidak boleh berbeda-beda di setiap aplikasi, khususnya di bagian pekerjaan dan juga penghasilan bulanan. Karena aplikasi pinjol di tahun 2026 sudah memakai sistem scoring kredit otomatis, yang dimana pengisian data berubah-berubah, pinjaman kalian akan otomatis langsung ditolak. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk daftar aplikasinya, dan juga sedikit tips supaya pinjaman kalian mendapatkan bunga paling rendah di tahun 2026 ini. Disclaimer, gue membuat video ini bukan ajakan untuk berhutang, dan gue tidak ada kerjasama dengan aplikasi manapun. Tujuan gue membuat video di sini hanya untuk mengedukasi kalian dan merekomendasikan aplikasi pinjol yang memberikan bunga paling rendah di tahun 2026 bulan Maret ini. Gunakan pinjaman online dengan bijak, jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan kecuali benar-benar dalam keadaan darurat. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.